Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Gusti, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya jelaskan tentang materi aplikasi ilmu matematik, yaitu tentang kecepatan. Kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Atau dengan kata lain, dapat juga dikatakan kecepatan adalah kemampuan merubah posisi tubuh atau anggota tubuh dalam menempuh suatu jarak tertentu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di sini ada jenis-jenis kecepatan. Yang pertama yaitu kecepatan maksimal, kecepatan aksi, kecepatan reaksi, daya tahan kecepatan, dan agility. Di sini dijelaskan kecepatan maksimal, yaitu kemampuan seseorang untuk berlari menempuh jarak dengan waktu yang secepat-cepatnya dengan intensitas yang tinggi. Kecepatan reaksi, di sini dijelaskan kecepatan reaksi yaitu kemampuan tubuh untuk bergerak maju atau mundur anggota tubuh dengan waktu yang seminimal mungkin. Kecepatan reaksi yaitu kemampuan tubuh untuk menjawab rangsangan akustik, optik, dan rangsangan taktil. Rangsangan akustik ialah rangsangan yang diterima oleh indera pendengar. Rangsangan optik adalah rangsangan yang diterima oleh indera penglihatan. Yang ketiga, rangsangan taktil, yaitu rangsangan yang diterima oleh indera peraba atau biasa kita sebut dengan kulit. Selanjutnya, daya tahan kecepatan, yaitu kemampuan organ tubuh mengatasi kecepatan akibat pembebanan kecepatan dengan intensitas tinggi atau submaksimal dan maksimal. Agility, kemampuan gerak maksimal seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuhnya secara cepat dan tepat pada waktu bergerak sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya metode latihan kecepatan. Di sini ada dua metode latihan kecepatannya. Yang pertama yaitu pengulangan, di mana metode latihan pengulangan ini intensitas latihannya yaitu 90% sampai 100% dengan volume beban 1-6 ulangan dan interval beban per menitnya yaitu 1-6 menit. Lama bebannya yaitu dalam jangka waktu pendek. Tujuannya ialah kecepatan maksimal, quickness, agility. Quickness itu sendiri yaitu kemampuan melaksanakan pola gerak berdasarkan aksi reaksi secepat-cepatnya. Yang kedua yaitu interval. Metode latihan interval intensitasnya adalah 80% sampai 90% dengan volume beban 6 sampai 10 ulangan. Interval beban per menitnya yaitu 1,5 sampai 3 menit. Lama bebannya 30 sampai 60 detik. Dengan tujuan daya tahan kecepatan.
Selanjutnya kita akan membahas kembali tentang mengenai jenis-jenis latihan, namun kali ini dengan bentuk metode latihannya, yaitu dengan metode latihan pengulangan. Intensitasnya 90% sampai 100% dari denyut nadi maksimal. Durasi waktunya pendek, namun volume beban 1 sampai 6 pengulangan. Tujuannya yaitu untuk kecepatan maksimal. Interval bersifat lama 1 sampai 6 menit sampai DN pulih 120 sampai 130 DN. Bentuk latihannya yaitu bentuk latihan sprint dengan jarak 20 sampai 40 meter. Tidak dianjurkan jarak 100 meter karena sifat latihannya akan mengarah ke daya tahan kecepatan. Yang kedua, kecepatan aksi dan reaksi atau quickness. Metode pengulangan intensitas 80 sampai 100% DN. Durasi pendek sekitar 15 detik pelaksanaannya. Interval 1 sampai 5 menit. Volume beban 1 sampai 9 ulangan tergantung kebutuhan. Selanjutnya, agility. Metode latihannya yaitu pengulangan. Jarak bervariasi. Sebaiknya jarak latihan kelincahan tidak terlalu jauh, antara 1 sampai 6 meter per marka. Intensitas tinggi 90 sampai 100% DN atau cepat usaha maksimal. Durasi pendek 15 sampai 20 detik pelaksanaannya. Recovering lama sampai DN awal latihan 120 sampai 130 DN per menit. Tujuannya agar setiap kali melakukan gerakan, usahanya selalu maksimal 100% dan konsisten. Contoh, zigzag run, shuttle run, T-agility, Illinois, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu daya tahan kecepatan. Metode latihannya itu interval. Intensitas 80 sampai 90%. Volume beban 6 sampai 10 pengulangan. Durasi 30 sampai 60 detik pelaksanaannya. Interval 1,5 sampai 3 menit. Contohnya lari, zigzag, shuttle, dan jenis latihan kecepatan yang lain yang bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kecepatan. Yang pertama yaitu faktor keturunan, elastisitas otot, konsentrasi dan semangat, teknik, waktu reaksi. Menurut Bomba. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.